Ketua DPR menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus angket pengawasan haji. Pembentukan dilakukan atas indikasi penyalahgunaan tambahan kuota haji dan teknis lainnya. Pengawasan haji, sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui. Terima kasih. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengesahkan pembentukan pansus angket pengawasan haji. Pansus angket pengawasan haji berisi 30 anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI. Pansus disahkan setelah anggota Komisi 8 DPR, Sely Andriani, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Sely bilang ada indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan menjadi dasar pembentukan pansus. Selain itu juga disorot permasalahan layanan seperti tenda, catering, dan toilet yang tidak bisa mengakomodasi kebutuhan seluruh jamaah. Sebelumnya, tim pengawas tim Was Haji DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan haji 2024. Di antaranya, kelebihan kapasitas tenda jamaah di Mina. Ketua Tim Was Muhaimin Iskandar bahkan melakukan sidak ke tenda jamaah di Mina. Selain itu, Tim Was juga menduga ada penyalahgunaan tambahan kuota haji yang diberikan pada jemaah haji non-reguler. Pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan Armusna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Merespon pembentukan Panja, Menteri Agama Yakut Holil Qomas bilang akan mengikuti proses pendalaman yang dilakukan Pansus terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Yakut menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Namun hasil evaluasi resmi baru bisa disampaikan setelah operasional ibadah haji rampung tanggal 23 Juli. Pansus ya, haji kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya. Operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji, jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar gitu ya. Kalau ada kekurangan sana sini ya pasti namanya kita ini manusia dan hidup di dunia, pasti ada kekurangan sana sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan. Untuk mengetahui pendalaman temuan tim Was Haji melalui pansus yang baru dibentuk DPR RI, selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Senayan, Jakarta. Triksi, bagaimana target pansus haji untuk mendalami masalah pelaksanaan haji di tengah akhir masa jabatan anggota DPR? Triksi. Ya, Cynthia, disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar bahwa secepatnya ini ditargetkan akan selesai dalam membahas maupun juga mengusut terkait dengan penyelewengan ataupun juga hal-hal yang disoroti oleh DPR dalam pelaksanaan haji tahun 2024. Tapi tentu ada langkah-langkah awal kemudian sebelum akhirnya pansus hak angket haji ini segera bekerja ya, dan dikatakan juga pada masa reses ini juga akan tetap bekerja untuk menghemat waktu dan juga untuk segera mungkin mendapatkan hasil ataupun juga kesimpulan dari pembentukan pansus hak angket haji tahun 2024 ini. Untuk lebih lengkapnya, Cynthia dan juga saudara, kita akan berbincang langsung dengan salah satu anggota pansus hak angket haji yang sudah ada di samping saya, Mas Baidowi, Ahmad Baidowi. Mas, mungkin boleh disampaikan ya terkait dengan langkah awal apa yang akan dilakukan dari pansus, kemudian targetnya seperti apa, Mas? Ya, kita panitia angket pengawasan haji yang sudah disahkan di paripurna kemarin tadi pagi itu nanti tinggal menunggu rapat internal panitia angket. Insya Allah tidak lama dari paripurna, bisa besok. Biasanya ada undangan untuk rapat
internal panitia angket untuk memilih pimpinan dari panitia angket itu sendiri dan juga menyusun agenda yang akan dilakukan selama panitia angket ini bertugas. Karena terkait dengan haji ini itu cukup sensitif dan menyangkut kepentingan umat Islam, dan seperti yang kita tahu dalam setiap tahun itu selalu ada persoalan. Dan yang tahun ini persoalannya cukup pelik, maka kemudian DPR, fraksi-fraksi bersepakat memandang perlu untuk menyelidiki persoalan haji tahun 2024 ini melalui panitia angket. Mas, ini kan kalau dikatakan tahun 2024 adalah puncak dari permasalahan dari yang tahun sebelumnya ya Mas, ya, karena ada COVID dan segala macamnya. Nah, kemudian yang paling disoroti adalah terkait dengan kuota. Nah, apakah kemudian nanti akan ada pemeriksaan dengan Menteri Agama, termasuk juga kesalahan ataupun juga yang paling fatal yang disoroti oleh DPR terkait dengan pelaksanaan haji ini apa, Mas? Ya, tentu semua hal yang berkaitan dengan haji akan kita gali masalahnya seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab. Contoh tadi pengalihan kuota dari kuota reguler ke kuota haji khusus itu yang melanggar ketentuan perundang-undangan, maka itu akan ditelusuri. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Toh kalau menggunakan antrian Siskohat itu kan otomatis sekian tahun antri, ketika terjadi misalkan ada yang tidak melunasi, itu kan otomatis yang antrian berikutnya. Itu kemudian dibagi begitu saja, tidak secara proporsional sesuai dengan undang-undang, tetapi dibagi begitu saja oleh menteri, oleh Kementerian Agama. Makanya perlu diungkap, ini siapa yang bermain, tanda kutip ya, sampai melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pelaksanaan ibadah haji di Saudi Arabia khususnya, termasuk di hari-hari Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, itu kan banyak persoalan. Baik itu fasilitas dari jamaah haji, terutama MCK, tenda, dan semacamnya berdasarkan hasil laporan dari tim was haji, itu kan menjadi persoalan yang harus diseriusi. Dan terakhir, tadi kita mendengar informasi ada keterlambatan pemulangan jemaah haji akibat delay pesawat. Bahwa ada salah satu pesawat delaynya sampai 28 jam. Itu kan kasihan. 28 jam itu satu hari semalam lebih 4 jam. Itu kalau tidak ditangani secara serius, tidak ditangani secara baik, jamaah haji kita akan stres. Nah, itu apa kendalanya? Apa karena maskapainya tidak sanggup terus menyatakan sanggup atau seperti apa? Tentu semuanya akan kita ungkap ketika nanti dalam masa-masa persidangan. Nah, siapa-siapa yang akan diundang dalam rapat panitia angket tentunya sesuai tergantung dari keputusan rapat internal yang akan segera dilakukan. Terima kasih banyak Mas Ahmad Baudowi selaku anggota Pansus dari Hak Angket Haji. Ya, Cynthia optimis dalam waktu 3 bulan ditargetkan tadi kala Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI, bisa menyelesaikan ataupun juga mendapatkan kesimpulan dari rapat internal maupun juga kajian-kajian yang nantinya akan dibahas terlebih dahulu dan juga akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan. Salah satunya juga adalah Menteri Agama tentu saja yang menyoroti terkait dengan kuota haji dan juga pelayanan-pelayanan yang dinilai ini justru perlu ditingkatkan. Akan tapi pada tahun 2024 ini justru melihat banyaknya permasalahan-permasalahan yang dikatakan cukup pelik tadi yang juga harus disoroti dan juga harus dirinci terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2024 ini. Jadi kita akan nantikan Cynthia dan juga saudara apa yang kemudian menjadi hasil dari kerja hak angket ataupun juga Pansus Hak Angket Haji tahun 2024 ini. Cynthia. Baik, terima kasih Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan usai jeda. Sudah ada rekan saya Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, Presiden Jokowi angkat bicara soal peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju di Pilkada 2024.